Lu tahu nggak bro? Gue ngemut permen ya kan. Permennya kalah manis sama dia. Iya. Lu di sini aja ngomong Mbak Osi. Tadi di belakang kamera ngomongnya udah sayang-sayang. Kenapa muncul sifat posesif? Aku nggak bakalan posesif kalau semisal nggak ada kejadian. Oke, balik lagi dengan kita di sini. Kali ini bareng pastinya dengan saya men, ya kan? Febian ya, dan bro siapa? Siapa ya? Siapa ya? Garangan. Garangan. Kan udah jelasin konten sebelumnya kan, Faris ya. Sering ada dia pastinya. Iya, yang bikin konten bobrok itu kan. Oh, iya. Oke, ini belum kita buka. Saya buka dulu. Oke, buat teman-teman semua, Super Majalan, balik lagi dengan kita di sini. Kali ini kita akan bahas sesuatu yang menarik tentang kehidupan anak muda zaman sekarang. Ya pastinya kayak gitu ya, bro. Sok-sok anak muda banget loh. Oh ya, sebenarnya ya memang muda sih. Oke, Super Majalan, ketika angka memaksamu dewasa. Oke, kali ini dengan talent kita yang belum pernah ada di frame. Iya kan? Belum pernah ada di frame. Kita sekali-sekali harus menyajikan sesuatu yang agak manis gitu. Agak manis. Biar ngangkat viewer sama subscriber ya. Oke. Boleh. Iya dong, gitu kan. Karena sekarang itu ya di era 2021 lebih banyak nonton YouTube daripada nonton TV ya kan. Jadi yang radio juga kan. Jadi sekarang itu harus ngeliat yang bening gitu ya. Ya kan. Lu tahu nggak bro? Gue ngemut permen ya kan. Permennya kalah manis sama dia. Iya. Temanya garangan sesuai. Oke. Gua mau jadi garangan nggak bisa, udah ada segel ya. Gua mau jadi garangan itu ada celurit melayang udah di sana ya. Oke, kenalkan dulu aja Mbak siapa nih? Perkenalkan. Halo, aku Yosi. Baru pertama kali di sini sih. Nama lengkapnya siapa? Zafira Yosi Lauza. Hafalin ya, buat nanti akad. Aduh, dalam. Jadi gimana? Gak usah grogi gitu dong. Enggak sih bro. Tapi nama panjangnya siapa? Zafira Yosi Lauza. Oh, Zafira Yosi Lauza. Panggilannya apa? Sayang, bukan? Aku takut digebuk. Bentar lagi nih ada nih banyak sapi yang melayang. Iya. Langsung back to topic. Oke, back to topic ya. Oke, topik kali ini adalah kita kemarin banyak yang di MK kok selalu cewek yang dibela gitu ya. Padahal yang biasanya suka milih-milih ya kan. Itu nggak hanya cowok aja ya kan yang terlihat fuckboy itu cowok. Padahal netizen ngomong gimana? Kita sering kenapa selalu membela wanita? Iya. Wanita itu dari zaman 1945 penjajah itu sudah ada pembelaan untuk wanita. Iya. Kita Kartini. Makanya ada Ibu Kartini, ya kan? Emansipasi wanita. Wanita itu di buff terus, ya kan? Ibarat Mobile Legend itu ya, itu statusnya naik terus, ya kan? Laki-laki itu tetap gitu, malah di nerf gitu kan? Ya kan? Jadi makanya sebenarnya wanita itu tidak perlu emansipasi wanita. Benar. Wanita itu sudah berkuasa dari dulu sebenarnya. Dari dulu. Iya ya kan, lu macam-macam sama mak lu, Tupperware ketinggalan aja lu dibeleh. Oh iya. Oke, kayaknya lebih tolong banget ya kan hari ini ketambahan Kak Osi. Kak Osi jomblo ya katanya. Jomblo. Gimana? Jomblo nggak? Gimana ya kan? Mungkin bisa memperjelas kepada netizen ya kan. Iya. Mungkin mau cari-cari info ya kan, takut kalau misalkan tiba-tiba punya pacar ya kan. Kurang enak gitu ya kan. Iya, apalagi mungkin yang lihat anak Tulung Agung ya kan. Langsung bisa DM. Oh gitu. Ternyata Osi jomblo. Kebetulan. Bisa nih. Kebetulan Enggak. Kebetulan enggak. Langsung gimana gitu ya kan. Iya. Tapi kan masih pacar, bro. Masih pacar. Sebelum janur kuning melengkung. Kurang janur kuning udah melengkung aja masih disambit ya. Dasar ya pewakor, pengganggu wanita orang. Pewakor. Iya. Lanjut, apa yang dibahas hari ini? Bapak Febian nggak usah ke utara, selatan, timur, utara ya. Langsung aja. Oke, sampaikan aja deh kalau gitu. Kayaknya gue kurang enak gitu kalau mau menyampaikan. Jadi temanya berat banget soalnya. Berat banget ya. Misalkan gue yang ngomong. Mungkin di sini aku pengen
pengen maksudnya sharing lah ya. Maksudnya setiap manusia itu punya pendapat itu masing-masing ya kan. Nah, bahkan mungkin dari anak kembar aja pasti punya pola pikir yang berbeda. Oke. Nah, di sini saya akan membahas mengenai fuckboy atau fuckgirl. Wede. Ini sebenarnya posisi apa yang ngasih konten siapa gitu. Fuck girl, ya kan? Iya. Kan lu CEO host bro gitu, jadi nggak apa-apa. Ya. Iya. Kenapa aku ya? Emang aku bad banget Netizen ya. bisa menilai ya kan, mungkin dari raut wajahnya sudah menampakkan kalau dia itu fuckgirl gitu kan. Banyak yang bilang kayak Cocok gitu ya. sih, Iya. banyak yang bilang kayak gitu. Tapi gue mandangnya nggak bro. Masa enggak? Gue ngeliatnya, Kamu memandangnya masa depan. aduh kalah sesat menangis nih Jen. Saya sudah bisa membaca pikiran Anda. Oke, karena kita sama-sama. Aku benci pikiran kalian. Aku suka pikiran kamu. jadi gini, mungkin start dari Febian dulu kali ya sebagai cowok ya, fuckboy itu gimana? Kalau menurut gue sih, misalkan kita dibilang fuckboy sih sebenarnya itu cara pandang mereka sih bro. Cara pandang. Kalau misalkan yang kenal gue sendiri gitu kayak Mas Rawi, Mas Iqbal yang kenal gue sendiri gitu, ya memang bener sih ya. Emang bener. Nggak seperti itu gitu. Jadi nggak seperti itu. Cuma kita kan ada hak untuk kita memilih cewek yang menurut kita itu benar-benar baik buat kita ke depannya. Bener nggak sih? Benar. Kita kayak misalkan bukan audisi ya ngomongnya ya kan. Kalau Audisi kita, KDI, audisi KDI. Kontes dangdut Tit, Indonesia. Oke. Ya kita memilih sesuatu yang baik dari semua yang baik pastinya kan kayak gitu. Masuk. Ya kan? Ini kalau dari Mbak Osi nih gimana? Lu dibilang bad girl gitu atau bad Lu di sini aja ngomong Mbak Osi. Tadi di belakang kamera ngomongnya udah sayang-sayang gimana ya kan? Jangan dibuka. Udah kayak itu admin all shop manggilnya sayang. Gan biasanya. Juragan. Oke, gimana pandangan dari orang lain seperti itu? Lu Pribadi nih. Iya, maksudnya fuckgirl itu menurut Osi sendiri apa sih? Sebenarnya sih muka aku nggak cuma dibilang bad girl sih. apalagi tuh? Ya bad. Oh iya bad gitu ya. Soalnya dari raut kadang kebilang judes cuek gitu. Jadi mikirnya sebenarnya aslinya apa? Perhatian? Enggak juga. Ngomongnya kalem gitu ya. Ya lembut gitu ya. Lanjut. Lanjut. Ya menurutku fuckgirl sih ya. Mereka korban. Woi, korban. Sebenarnya korban dari mutilasi. janji manis kayak gitu ya. Iya. Janji manis. Yang bisa jadi awalnya mereka pacaran mulus-mulus aja ya kan. Setelah itu cowoknya yang breset. Gitu. Jadi sekalian gitu. Setelah dari situ dia kayak melampiaskan kan gitu. Soalnya itu bukan dari pengalaman aku. Ada pengalaman orang. Dari pengalaman orang, kawan. Atau itu mungkin kamu kan belajar dari pengalaman orang ya, Iya. bukan pengalaman sendiri ya. Bukan. Karena mungkin dari asli kamu dari lahir udah bad girl. Benar banget ya kan. Parah. Iya. Parah. Nah, kalau misalnya dari aku sendiri sih, fuckboy itu ya sebenarnya ya bisa benar juga dibilang korban gitu kan. Ya mungkin karena dulu dia pernah disakit hati ya kan, atau mungkin dulu dia jelek ya kan, terus gitu nembak cewek ya kan, terus 99% ditolak, 1% digantung. Gak ada yang diterima dong. Gak ada yang diterima. Iya. Dan diterima pun satu orang itu dari kopioan. Kopioan, arisan, dapat dari Ciki ya. Dari Ciki. Buka namanya dia gitu. Terus begitu mungkin kalau dari aku sendiri sih untuk fuckboy itu kan bisa identik dengan yang punya banyak gebetan. Punya banyak gebetan gitu kan. Mungkin Tapi setiap gang, setiap kecamatan, setiap blok gitu kan, setiap provinsi punya. Ada semua kayak gitu. Banyak gitu. Udah kayak jalur terminal bis gitu kan. Nah, dari sini ntar gue ke Tulungagung, ke Malang, Surabaya, Kediri, Nganjuk ya kan. Jadi tetap ada channel gitu. Tetap ada channel. Anjir parah itu. Tapi kalau menurutku sendiri sih untuk fuckboy ya itu sebenarnya sah-sah aja karena kita sebelum married ya. Sebelum married gitu. Jadi kalau misalnya kita punya banyak gebetan terus gitu kalau kamu bilang kok kamu selingkuh gitu kan. Padahal ditembak aja belum. Iya kan? Padahal ditembak aja belum gitu. Pengalaman gak sih kayak gitu, Bro? Ada dong. Ada dong. Ada ya kan? kayak gitu ya. Tapi pada akhirnya ya mungkin di situ
kita malah dibilang kayak menyakiti hati orang lain. pasangan. Iya, pasangan. Iya, maksudnya Padahal lebih belum ada menyakiti status nih. gebetan gitu. Meski belum ada, tapi sebenarnya kita memang belum ada status, tapi kita sudah menunjukkan bahwa kita sama-sama saling suka kayak gitu. Nah, di situ kita kan sebenarnya lebih ke arah pengen mengenal mengenal lebih jauh. partnernya, betul gitu. Karena sebelum kita masuk pacaran atau mungkin kita sebelum ke jenjang yang pernikahan gitu kan kita harus mengenal dulu dong gitu. Karena menurutku kalau misalnya cuma sekedar teman aja itu nggak cukup karena kita bisa melihat jelek buruknya itu ketika kita mungkin jadi pasangannya seperti itu. Nah terus gitu di situ kita mungkin bisa lebih memilih mana yang terbaik gitu. Maksudnya yang terbaik ini bukan berarti dia sempurna, bukan, tapi lebih ke arah setidaknya kecocokan. Kejelekannya itu bisa diterima. Gitu. Sebenarnya kalau cocok nggak cocok itu yang namanya pasangan itu nggak ada sih. Semua itu pasti ada check up gitu kan. Pasti semua nggak cocok gitu. Tapi lebih ke arah gimana kita bisa mentoleransi dan menghargai pasangan kita. Betul, gitu kan. Gitu. Oke, kalau dari Mbak Osi sendiri nih, lu pernah nggak sih digantungin kayak gitu? Tapi kayaknya nggak pernah ya. Dari mungkin Anda pernah jadi korban fuckboy? Pernah. Jawabannya cukup lugas, singkat dan jelas. Pernah. Sih. Cowok mana itu yang Anda gitu, jangan. Gimana tuh? Ceritanya sedikit aja. Nggak tahu ya, soalnya awalnya itu aku putus. Sama sebelumnya. Terus setelah itu aku cuma pengen kumpul sama teman-teman aku kan, maksudnya dari bebas, yang bebas, pengen nikmati sama teman-teman. Terus habis itu mungkin temanku tuh kebanyakan cowok. Kebanyakan cowok dan ceweknya cuma 3-2 gitu kan. Setelah itu jadi lebih ke gender cowok gitu. Karena nyaman ya mungkin ya. Cowok yang mau deketin aku tuh dia udah sakit hati duluan, mikirnya aku deketin semua itu cowok, mikirnya kan seperti itu. Terus setelah itu langsung salah paham di situ ya, padahal belum tentu semuanya dideketin. Iya benar. Terus setelah itu dia deketin aku, tapi dia deketin yang lain. Jadi yang dia pandang ke lu itu kan kayak lu fuckgirl gitu. Padahal dia yang mainin lu ya. Iya, menurut aku. Tapi itu statusnya waktu itu pacaran? Enggak, belum pacaran. Masih PDKT. Tapi kan intinya sebenarnya menurutmu itu sah nggak? Nggak sah ya? Nggak sah. Berarti maksudnya prinsip itu sebenarnya fuckboy atau fuckgirl itu lebih karena prinsip ya sebenarnya, prinsip ya. Gitu. Jadi mungkin kalau menurut si cowok itu ketika deket sama si Osi tapi deket sama yang lain itu sah-sah aja. Karena gue belum nembak lo, gue belum pacar lo, gitu. Kita belum ada komitmen gitu kan. Tapi mungkin dari pikirannya cewek itu ya. Sekarang itu ibaratnya kalau misalnya udah PDKT itu nggak boleh Anda melihat ke yang lain. Yes, kayak gitu. Iya. Jadi otak kita kayak terkurung gitu ya. Jadi udah kayak malah kayak PDKT aja udah kayak pacaran udah kayak semi married. Jadi lu nggak boleh lirik-lirik. Iya nggak? Kayaknya dari hati banget ini ngomongnya. Bener. Dari hati banget ngomongnya. Karena gue punya pengalaman kayak gitu. Ini nanti awas dipulangin. Enggak. Maksudnya bukan sama yang ini. Maksudnya pernah ada. Bukan sama ini. Bukan sama yang ini. Maksudnya pernah ada. Udah dulunya udah terjatuh. Pernah ada sebelumnya gitu kan. Maksudnya kayak ada kakaknya soalnya di sini juga. Anda kenapa posesif gitu kan? Anda siapa gitu kan? Anda belum jadi pacar saya, belum jadi istri saya, Anda sudah berani untuk mengekang saya. Maaf, Anda tidak cocok untuk saya. Ya kan? Auto buang, cari lagi. Masih banyak. Antrian nomor 2. Antriannya bawa keplek semua gitu ya. Iya. Oke, juga balik ID card, lagi KTP. Balik lagi nih bro sama Kak Osi, ya kan? Menurut Kak Osi nih, pacaran zaman sekarang kan kayak gitu. Ya kan? Misalkan lu udah punya cowok dan cowok lu itu ngekang banget, lu kayak misalkan keluar sama cowok lain, teman-teman lu nyaman gak sih kayak gitu? Lu putusin gak sih? Barangkali dia nonton. Iya. Sentilan tajam. Sentilan tajam. Gemes saya. Pertanyaannya cocok sih. Itu gak seumpama emang. Awal pacaran dulu seperti itu. Nah, dari kebiasaan sebelumnya aku pacaran sama dia, aku udah deket tuh sama cowok yang lain. Maksudnya kayak deket dalam arti
kita memang ada urusan gitu. Oh iya benar. Terus Memang coba ada keperluan. iya, terus habis itu coba ngobrol sama dia, tapi dia yang iya aja, tapi setelah itu ketika pulang dari urusan ya kan, dibahas. Oh, dibahas. Gitu. Diungkit-ungkit Iya, gitu. diungkit. Itu sebentar, itu nggak kebalik Iya, gitu. biasanya cewek yang kayak gitu. Biasanya cewek kayak gitu ya. Iya. Cewek kayak gitu, men. Biasanya serius. Setelah itu aku coba ngasih tahu dia gini. Kamu jangan main sama dia, nanti dia yang hamil. Wah, berat ya kan? Tapi udah kayak cewek gitu. Ya ampun, kita kan cewek soalnya kayak gitu kan. Mungkin kita lagi nongkrong gitu kan sama temen-temen, terus ada ceweknya gitu kan. Terus gitu kayak dia tuh fine aja di tempat nongkrongan, tapi cenderung diam. Pas lagi pulang langsung dia mukanya judes. Udah jutek gitu kan. Oh, udah jutek kayak gitu bener. Kayak ngumpulin Kamu kenapa? pertanyaan-pertanyaan Kamu gitu. kenapa? Aku nggak apa-apa. Itu Tadi itu siapa kamu? Iya. Cowok kan kayak gitu ya. Itu temen aku kok. Kamu pernah deket sama dia? Ada hubungan apa gitu. kan. Ya kan kayak gitu. Oh, jadi kamu masih ada perasaan sama dia? Kan? Pengalaman pribadi nih. Iya, memang. Kebanyakan nonton sinetron. Gitu. Oh ya kayak gitu ya jadi. Tapi gini sih sebenarnya ya, kalau misalnya dari sudut pandangku ya, sebenarnya kalau ketika Cowok posesif kayak gitu. Tuh iya nggak baik gitu loh, karena menurut kita itu Tapi sekarang udah enggak. Sekarang udah enggak. Ya, karena Dia belain. Ganti ke aku. sebenarnya Oh, gini gini kayak kamu. gini ke kamu. Kenapa muncul sifat posesif? Aku nggak bakalan posesif kalau semisal nggak ada kejadian. Oh, Jadi kayak yang bikin aku trauma. Semisal pernah menggoki. Iya. Kayak ngerjain ini ya, apa namanya bahasa Indonesia ya. Ada contoh. Surah Example. esai. Sampel. Aku pergokin, ntar kemana ke gap gitu, atau enggak aku gap di chat gitu. Jadinya aku yang posesif. Aku tahu kamu punya teman pasti banyak kan di Tulungagung. Itu kamu manfaatin jadi CCTV semua kan. Lah, Iya kan. CCTV ya kan. itu CCTV-nya dia. Aku nongkrong di mana? Oh gitu. Kamu dari ini ya? Ya kan? Dari ini ya? Udah kayak Gitu. intel, ada yang laporan ya kan. Ini pacar kamu kok lagi pergi berdua sama Ini, perempuan gitu kan. Coba foto. Ya. Kamu habis dari mana? Aku tadi habis push rank yang Mobile Legend. Ini foto apa? Keringet dingin. Keringet dingin kan. Udah pengen pup, Keringet pengen dingin pipis kan. ya. Udah pipis aja. Langsung autoblock. Terus ghosting, menghilang. Iya, tuh ini yang mau kita bahas nanti di segmen berikutnya itu adalah ghosting yang sekarang lagi viral ya kan. Jadi datang ya kan, passwordnya ghosting kan datang, baperin terus menghilang. Ya kan? Yang satunya nggak disebut. Jangan-jangan orang yang suka ghosting, cowok-cowok yang suka ghosting itu ya, itu adalah titisan dari Avatar. Oh gitu. Ketika Kenapa bisa? dibutuhkan dia menghilang. Ya. Tapi aku maksudnya punya pesan sih untuk para cowok atau cewek ya sebenarnya. Kamu jangan posesif gitu. Maksudnya mengekang pasanganmu. Kenapa? Karena semakin Anda kekang ya, semakin memberontak mereka gitu. Benar. Ya maksudnya posesif, ya sebenarnya cowok atau cewek itu ya butuh seorang pasangan itu diposesifin gitu. Karena mereka akan merasa bangga gitu. Tapi jangan over gitu loh. Nah, karena kalau ketika kamu over, kamu posesif berarti menunjukkan bahwa kamu tidak punya nilai lebih. Yes. Gitu. Kenapa punya nilai lebih? Ya contoh kalau gue sih maksudnya ya santai-santai aja gitu kan. Karena ya gue jujur gue bisa sombong diri ya. Bisa sombong gitu kan. Gue juga Lu mau pergi dari gue silakan monggo, tapi kalau nyesal jangan balik ke gue ya. Kata hati banget. Iya dong, ya kan. Kedua, Secara gitu kan, fuckboy, ya kan harus punya nilai. Lu nggak mau gua gampang, gua nyari yang lain gitu kan. Maaf, air mata ini tidak akan turun untuk kamu. Dari fuckboy gitu. Karena menurutku ketika kita dihianati berarti orang tersebut tidak, maksudnya you don't deserve me. Anda tidak layak untuk saya gitu. Dan bahwa yakinlah ketika terjadi seperti itu bahwa dia bukan yang terbaik untukmu, berarti bukan jodohmu. Gitu. Ya kan? Sekali-sekali gue jadi bijak ya kan? Biasanya isi konten gue bobrok, acur kayak ngene, acur wes. Ambiar dong. Oke, balik lagi ke Mbak Osi deh. Sekarang balik lagi. Pernah bucin nggak sih? Sebucin-bucinnya lu itu gimana? Kamu tanya gitu, kamu pengen dibucinin ya.
Enggak lah, kan dia udah punya cowok ya kan. Oh ya kan, kata lu tadi apa? Sebelum janur kuning melengkung. Orang janur kuning udah melengkung aja masih disikat. Iya, aku tuh tahu. Enggak. Gua anti kayak gitu, men. Tapi gini sih, maksudnya mungkin ini pembelajaran ya ketika seorang cowok atau kalau cewek biasanya kan deketin nggak mungkin ya. Biasanya kan lebih karena cowok yang deketin ya. Ketika cowok yang mendekati perempuan, mungkin kejadiannya seperti Osi ya, temennya cowok semua, terus akhirnya dia minder gitu. Minder, jadi nggak percaya diri. Nah, jangan, pede aja gitu loh. Bahwa mungkin cewek itu lebih suka cowok. Men, pastinya. Pas cewek itu lebih suka cowok yang pede, ya kan, bahwa dia itu bisa menunjukkan bahwa dia itu punya nilai lebih gitu kan. Ya, maksudnya entah mungkin paras kurang tapi dompet tebel, ya kan ya, atau mungkin dompetnya pas-pasan tapi ganteng gitu kan. Itu beda lagi. Iya, kalau ganteng kan bisa dipamerin di sosmed kan. Iya. Kalau jelek nggak bisa dipamerin di sosmed, tapi barang yang dibeli bisa dipamer dong. Aduh, kena banget nih kayaknya. Zaman sekarang banget nih. Kalau cowok jelek, dompetnya tebel ya kan, itu hasilnya yang dipamer. Hasilnya itu maksudnya loh, Osi, kok kamu sekarang tambah glowing gitu kan? Gitu. Iya dong, sponsornya kenceng gitu. Kayaknya kena banget kan. Iya. Habis ini kita dihujat banyak orang nih kayaknya nih, bro. Gak apa-apa, hujat. Silakan Anda yang mau menghujat saya, ya kan, terbuka di kolom komen. Ya. 10 like 2.800 dislike nanti. Tetap nanti. Jangan salahkan saya kalau banyak dislike gitu. Oke, balik lagi nih. Tadi belum dijawab, men. Apa? Pertanyaan gue tadi. Yang apa? Yang bucin. Iya, saya pernah bucin gak sih? Kayak gini loh, saya kan biasanya cewek-cewek yang biasa gitu kan pernah bucin. Dia pernah bucin gak sih? Gue penasaran nih. Bucin yang gimana nih maksudnya? Iya, bener-bener sayang pada satu bener-bener kayak mungkin kalau kamu memberikan hatimu 100%, kamu memberikan 101%. Oh. Ya kayak gitu, ibarat kayak gitu ya kan. Dia sebelum datang samperin dulu, dia sebelum makan disuapin dulu, dia sebelum BA datengin dulu. Pengalaman guys, pengalaman gitu. Pernah nggak kayak gitu ceweknya? Pernah sih. Kayak gitu. Pernah. Ya satu sama lain pernah sih. Satu kali gitu mungkin. Atau pasti gue yakin dalam hatinya Febian, gue iri sama cowok itu. Kagak gitu juga, bro. Enggak ya. Nanti dijawab dulu. Lu pernah bucin nggak sih? Pernah. Kayak gitu. Pernah. Kapan tuh? Iya pernah sih. Ngerasain waktu gitu. Awal pacaran. Iya pernah. Sama yang ini bukan sih? Iya lah. Buat Anda yang bertujuh ya kan, tolong sadar diri ya kan, tunjukkan diri Anda ke permukaan bumi. Next kita undang cowoknya juga ya. Cowoknya. Dulu pernah di kosim juga. Pernah di kosim juga. Oh, pernah di kosim juga. Gitu. Saha eta. Ada deh. Hai. Tapi ini yang keberapa nih? Lu jalan Yang ketiga. Yang ketiga? Yang ketiga. Cewek itu kayaknya pacaran dikit-dikit ya. Kalau cowok itu kan kelihatan banyak banget mantan. Enggak sih, tergantung gitu kan, tergantung. Sebenarnya mungkin kalau dia yang tipe yang setia, tapi sebenarnya gini. Dia 3 kan ya? Iya. 3 kan? Yang kayak itu, men. 3 itu yang resmi, yang official. 3 itu yang official, yang unofficial ya kan, unrated. Iya, serius. Unrated kayak film 18 plus unrated ya. Maksudnya yang tidak terhitung gebetan itu yang pasti gue yakin nggak mungkin cuma 3, 4, 5 hitung jari 10. 3. Tapi kan ada cabangnya. Iya. Oh, ada cabangnya. Oke, siap. Sudah tertebak. Gitu. Makanya gue nggak percaya kalau misalkan dia itu cuma punya 3 men gitu. Tapi gini, bisa aja yang suka sama sini dibilang kita nanggepin situ gitu. Jadi gitu. terbilang kayak itu udah dibilang gebetan. Oh, udah dihitung Padahal kita gitu. nggak respon kan gitu. Jadi cowoknya yang kepedean. Apalagi modelannya kayak begini. Iya dong. Ya kan pasti cowok-cowok pasti kayak dibangga-banggain di tempat tongkrongannya ya kan. Iya. Lu mau tau gak gebetan gue sekarang? Iya, Mana yang ini gitu ya kan. Padahal cuman chat doang. Padahal chatnya cuma nanya, "Oh sih udah makan?" Dah. Ya. Dah gitu. Dibilang ya, gebetan, gitu. dibilang gebetan. Woi, sadar diri. Anda sudah dapat apa dari Osi gitu loh. Dapat opo. Oke, kayaknya kita break dulu, kita mau ngopi dulu di kedai kosim ini ya kan. Pastinya nanti akan kita bahas lagi yang lebih menarik. Setelah ini kita akan bahas ghosting ya, gitu ya. Ghosting. Okay, ghosting ya. Yeah. Ghosting menurut si Kak
Oh sih Ya mungkin kalau cowok-cowok yang suka ghosting kayak gitu itu mungkin pas lagi lahir dia itu ya kan, bukan diambil dari tanah. Maksudnya kalau manusia itu menciptakan ruhnya itu dari tanah gitu. Iya. Manusia. Ya, dia enggak. Dari apa, Bro? Dari itu apa? Lea. Kuyang. Ya, dari kuyang. Ya kan habisnya ada jeroan gitu kan. Jangan kayak gitu, men. Nanti kita dibilang ghosting juga nih ya kan. Anda tercipta dari kuyang. Oke, kalau teman-teman masih mau dengerin kita ngobrol bareng sama Kak Osi, pastinya kalian bisa segmen berikutnya. Oke, kita break dulu sebentar. Ada azan zuhur juga. Oke, dari saya Febian, Faris, dan dari Kak Osi. Oke, kita break dulu.